Waduh, kita udah di mana nih Pak Pendi? Kita ada di mana nih? Apa nih? Kayaknya kenal di stadionnya nih. Kita ada di Old Trafford, guys. MU guys. MU. Kita boleh jalan-jalan dikit lah ya. Coba-coba kita ke Etihad Stadium lah, seberang-seberang. Etihad Stadium. Waduh. Sini. Manchester. Emirates, tolong Emirates. Waduh, gila. Dia sendiri gak ditampilin ya kan? Iya, jago banget emang editor kayaknya. Tolong gaji editor dinaikin ya. Tolong komen naikkan gaji editor di bawah ya. Ngapain tuh? Stadion kita dong. Stadion kita dong. Mana lagi kalau bukan? GBK. Bola Bung Karno. Sepak bola Indonesia akan menjadi salah satu sepak bola nomor 1 di dunia. Kita akan bahas itu. Selamat datang di podcast nomor 1 di Sumatera Utara. Apalagi kalau bukan podcast Paskaliba. Balik lagi teman-teman bareng saya Deo Peter Surbakti, host magang ya. Setelah jadi narasumber nih baru jadi host magang ya kan. Nanti nggak tahu nih selanjutnya apa ya Pak ya. Dan hari ini ya kita baru dapat kabar gembira dari sepak bola kita. Nah, Indonesia baru aja lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia usai ngalahin Filipina dengan skor 2-0. Salam olahraga. Nah, sebelumnya juga itu timnas kita yang U23 baru aja masuk semifinal di Piala Asia. Dan kita bakal bahas itu bersama seorang pakar sepak bola yang telah hadir bersama kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Pendi Dewanto. Indonesia. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pak Pendi Dewanto ini adalah salah satu pakar olahraga di BPS Provinsi Sumatera Utara ya. Jadi mungkin Pak, boleh diceritain sedikit nih Pak, gimana sih awal mulanya dan sejak kapan mulai suka dengan sepak bola, Pak? Tadi saya Mas Dio ya, Mas Dio? Iya, Host magang. Host magang. Tapi penampilannya sudah kayak host profesional ya. Mudah-mudahan sih Amin. nanti honornya juga profesional ya. Amin. Iya, amin Pak ya. Ya kalau sepak bola kan memang udah olahraga orang Indonesia pun paling semua pada suka lah ya. Suka sepak bola. Termasuk saya memang dari kecil, dari mulai gue bilang SD lah ya. Memang SD kan memang di sana nggak ada mainannya lagi, kecuali zaman dulu kan memang mainannya olahraganya ya itu sepak bola, pulang sekolah, kemudian pas hari Minggu gitu kan sore-sore mau mandi sore biasanya main bola dulu. Tapi kalau nonton TV-nya ya paling mungkin saya belum punya TV di rumah, jadi nonton sama tempat tetangga gitu kan, mulai SMP lah baru kenal klub-klub bola gitu. Jadi itu. Oh jadi ini selain fans juga pemain ya, dulu mantan atlet juga jangan-jangan ini. Ya atlet Tarkam dulu, tapi nggak sempat terus ke pro ya. Jadi sama Tarkam aja. Tapi sekarang udah gantung sepatu. Gantung sepatu. Iya, karena umur sudah udah mau kepala 5 ya kan, jadi takut stamina juga udah berkurang, jadi ya ganti yang lain aja lah. Jadi narasumber aja. Jadi narasumber aja Pak ya. Sekarang jadi profesinya jadi sampingan sebagai pengamat aja Pak ya. Tapi nggak pernah ada yang manggil. Belum ada. Inilah panggilan pertamanya berarti Pak ya. Siapa tahu nanti selanjutnya podcast bola yang lain mau ngundang Pak Pendi Dewanto, boleh banget ya teman-teman ya. Masih gratis Pak sekarang? Masih gratis kan? Masih promo kan. Oh iya, nanti kalau ada yang mau endorse boleh juga ya Pak Pendi ya. Jadi dia jadi manajer ya. Oke, siap. Jadi kalau boleh tahu Pak, ini tim favoritnya apa Pak? Tim klub nih. Iya, boleh klub boleh. Kalau klub ya GMU. Manchester United. Kalau maksudnya apa? Nama saya, Gajah London Pak, Gajah naik pohon, Arsenal. Aduh, agak sedih saya Pak kalau bahas itu. Terus berjuang ya, terus berjuang. Iya Bapak. Oke Bapak ya, jadi tadi Pak Pendi ini udah suka sepak bola dari SD ya, berarti kita sudah merasa berkapasitas lah buat ngomongin sepak bola ya Pak ya. Ya, nah tadi kan Pak kita udah lihat nih Pak ya, baru-baru ini tuh timnas kita yang senior itu lolos kualifikasi yang Piala Dunia tahap ketiga nih. Putaran 3 ya. Iya, putaran ketiga. Dan sebelumnya juga timnas yang U17 atau U23 ya. U23 ya. Nah,
Nah itu lolos sampai semifinal Semifinal, ya. Piala Asia, walaupun pada akhirnya memang tidak lolos sampai Olimpiade. Iya, gagal. Ya. Ya. Nah kira-kira Pak Pendi nih melihat pertandingan yang kemarin gitu ya, gimana sih kira-kira prospek permainan sepak bola Indonesia ini ke depannya Pak? Waktu lawan Filipina kemarin ya. Iya, berdasarkan itu nih ya, pertandingan-pertandingan terakhir. Nonton tadi kan Pak ya? Nonton, tapi di tempat tetangga juga biasa. Oh, biasa Pak. Nonton bareng, Nonton bareng sambil ngopi. Emang saya ikutin dari awal ya, emang permainannya sudah ya lebih bagus lah dari sebelum-sebelumnya kan. Tapi memang kemarin sih boleh dibilang jadi kurang maksimal gara-gara emang kondisi lapangannya juga kan baru habis hujan juga itu. Iya. Saya emang kemarin Indonesia terus menyerang lah. Sampai mungkin di babak pertama pun Filipina mainnya di daerah sendiri aja tuh, nggak ada penyerangan. Jadi full emang Indonesia nyerang kemarin. Karena kalau kalau nggak salah itu pengennya kita cepat cetak gol gitu. Oh. Karena kita wajib menang. Memang kita mainnya dominan Pak ya. Iya. Ini udah juga nih, ada statistik pertandingan kemarin nih Pak ya. Memang kelihatannya Indonesia unggul Pak ya. Kalau Pak Pendi nih melihat statistiknya ini nih gimana nih melihatnya Pak? Kalau lihat pertandingan kemarin juga lihat statistik emang ya dominan kita ya kan. Dari mulai penguasaan bola sampai tendangan ke gawang gitu ya kita memang jauh. Makanya dari tadi di babak pertama pun mungkin kita lebih dari 70% tuh nguasain bola itu. Karena Filipina mainnya di belakang aja gitu. Dan alhamdulillah dari 7 tembakan ke gawang itu ada 2 yang menghasilkan gol itu yang bawa Indonesia lolos ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 gitu ya. Alhamdulillah. Timnas Pak Iya. ya. Salam Timnas. Ya, jadi kalau kita lihat ini memang ada sekitar 20 tembakan ya dan 2 berujung gol. Alhamdulillah ya. Iya, dan penguasaan bola memang lebih dari 50% ya untuk Indonesia ya. Tapi Pak Pendi, apakah statistik seperti ini selalu ada di setiap pertandingan sepak bola? Selalu ada kah atau tidak ada? Setiap pertandingan pasti ada Pasti statistiknya ada. ya. Pasti di akhir pertandingan akan dikeluarkan itu kan. Pasti dimunculin gitu ya. Iya, biar melihat pertandingan seperti apa tadi gitu loh. Ada petugas sensusnya juga Pak? Ada petugas BPS-nya juga jangan-jangan ini? Kayaknya belum sampai ke situ BPS. Belum BPS ya? Kayaknya masih BPS ya? sektoral ini, sektoral. Masih sektoral. Maaf, maksud saya itu statistik khusus, bukan statistik sektoral. Takutnya nanti kalau ada yang mau merekrut petugas BPS belum bisa berarti Pak ya? Belum lah. Belum pelatihan Pak ya? Pelatihan. Oke. Nah tapi Pak kalau misalnya tadi kan statistiknya itu secara statistik Indonesianya dominan dan menang gitu ya. Nah kalau misalnya di pertandingan lain Pak, pernah nggak sih Pak statistiknya itu terbalik gitu Pak? Misalnya dia penguasaan bolanya lebih tinggi. Oh, sering itu. Sering Pak ya? Kayak seperti itu. Emang kadang-kadang tim yang itu kan memang itu penting ya. Artinya dominan itu kan penting juga menunjukkan superior dia terhadap tim lainnya gitu kan. Dan ini pernah terjadi juga kalau salah di tahun 2021 itu di liga terkenal juga Liga Inggris gitu ya. Oh, ada satu klub yang memang terkenal aja baru-baru terkenal gitu. Itu lawannya yang agak di bawahnya gitulah. Siapa nih? Gak boleh disebutin ya? Boleh sebutin. Nanti mungkin ada yang ada yang tersinggung ada ya? yang tersinggung nanti. Memang beda, di Special One ini sangat bijaksana ya. Kalau MU saya terus terang aja, tapi kalau ini saya agak Nanti takutnya dikira menyebar kebencian ya. Iya betul. Oke. Jadi dominan sampai 70% menguasai bola kan. Tembakannya juga sampai lebih 29 atau pokoknya di atas rata-rata lah. Dan musuhnya hanya 2 tembakan. 2 tembakan. 2 tembakan dan itu efektif. Jadi skornya itu malah kalah yang dominan 1-2. 1-2 ya, berarti 2 tembakan itu efektif benar-benar ke gawang. Semua terrealisasi jadi gol ya. Mungkin karena memang yang pemain itu dia lebih banyak bertahan ya kan. Parkir. Istilahnya kalau kayak teknik itu parkir bus ya. Mourinho dia. Mourinho. Yang penting hasil ya. Padahal kan? bukan Mourinho pelatihnya. Mourinho tapi berhasil dia tuh. Jadi udah nyerang terhadap malah kalah gitu. 1-2 tuh. Jadi nggak selalu yang dominan itu menang karena yang paling penting di sepak bola itu statistik yang paling penting adalah jumlah gol gitu. Ya itu yang penting. Jumlah gol ya. Jumlah hasilnya gol. Ya. Oke. Ya, jadi memang teman-teman ternyata statistik sepak bola dengan statistik di dunia lain pun selalu sama ya. Tidak selalu 100% selalu benar gitu ya. Di satu sisi kadang saja ada faktor-faktor lain yang membuat hasil statistik itu tidak sesuai dengan model ataupun proyeksi yang sudah direncanakan sejak awal gitu ya. Sama seperti tadi di pertandingan sepak bola mungkin ada faktor manusia, human error atau yang lainnya yang menyebabkan terjadinya yang mungkin tidak sesuai dengan hasil statistik.
Ada juga mungkin faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan ya. gitu. Tangan Tuhan Tangan yang Tuhan. bekerja Pak ya. Waduh, jadi Maradona gitu ya. Nah kalau kita balik lagi nih Pak, ngomongin sepak bola nih Pak. Kan kita lagi lihat nih, timnas kita lagi sangat-sangat berprestasi Pak ya. Gimana sih menurut Bapak, pandangan Bapak tentang generasi muda ya, melihat sepak bola kita di masa mendatang, apakah mereka optimis atau enggak? Kalau sayanya sih optimis ya. Oh, iya. Kalau saya optimis ya, karena emang sekarang ini kan makin baik ya, boleh bilang prestasi timnas kita semakin baik ya kan, dengan terbukti dengan beberapa kompetisi kita berhasil lolos sampai semifinal, bahkan itu yang hebatnya kemarin kan bisa mengalahkan Korea Selatan. Betul, itu kan betul. raksasanya Asia itu bisa mengalahkan Korea Selatan. Macan Asia. Macan Asia itu kan bisa lolos kita walaupun kita akhirnya gagal. Jadi dan ini emang menurut BPS juga kan di tahun 2022 kan jumlah penduduk laki-laki itu yang usia-usia muda yang untuk sepak bola kan misalkan mungkin sekitar 15 sampai 24 itu. Iya Pak. Itu sekitar ada 22,98 juta penduduk ya. Ada sekitar 22,93 hampir 23 juta. Sebanyak itu ya Sebanyak pemuda itu, di gitu. Indonesia ini ya. Jadi harus kita punya banyak pilihan calon pemain gitu kan. Bibit unggul Bibitnya itu banyak. banyak sebenarnya Pak ya. Tapi memang sekarang bagaimana kita proses untuk menyeleksinya itu, memilih Ah. pemainnya seperti apa, yang nantinya akan menentukan kualitas timnas ke depannya juga kan lama-lama jadi senior kan. Jadi memang harus di proses seleksinya itu harus benar-benar dikuatkan gitu. Tapi kalau saya emang ya soal optimis kalau timnas akan semakin maju dan makin terbang tinggi ya. Garuda akan semakin terbang tinggi. Oh, siap Bapak. Berarti Mas dia juga yakin ya? Yakin saya. Yakin. Kalau saya sih selalu Sebagai yang optimis, Bapak. masih muda ya kan? Iya. Tapi suka bola nggak? Suka dong, suka sekali Bapak. Main ya. Dulu main, sekarang udah kelebihan lemak, jadi nggak bisa lagi. Jadi Pak Pendi, nah kan kalau dari dulu Bapak ya, tantangan untuk jadi pemain sepak bola itu kan selalu satu nih Bapak Pendi ya. Bahwa kalau kita jadi pemain sepak bola, seringkali kita dengar nih bahwa penghidupan ataupun penghasilan dari sepak bola itu sering dinilai nggak layak Pak Pendi. Nah kalau sekarang tuh masih relevan nggak Pak Pendi? Oh. Sekarang jangan salah, sekarang tuh pemain sepak bola tuh pendapatannya udah hebat-hebat, Udah tinggi-tinggi, ya, Pak. Jadi kita Udah terjamin gitu berarti ya? kalau apalagi pemain luar negeri ya kan. Tapi kita bahas pemain apa lah di Indonesia aja. Iya, yang lokal dulu lokal ya. aja ya. Iya. Kalau nggak salah kalau saya baca-baca berita tuh kalau pemain di Liga 1 yang liga di Indonesia itu Iya. rata-rata mungkin gaji per bulan itu sekitar ya 130 sampai 150 mungkin dan 200 juta juga sebulan. Per bulan, Per bulan. 130 juta, sampai 200 juta. juta ada soal sekarang ini kan. Tapi memang bahkan ada yang satu musimnya atau musim kompetisi itu sampai 6 miliar sampai itu karena memang sekarang sudah apa juga kan ke bisnis juga sepak bola itu kan. Iya betul, ada industrinya ya, ada Makanya, pasarnya. sangat menjanjikan kalau sekarang mau jadi pemain sepak bola profesional tentunya ya. Itu baru gaji buat jadi pemain bola ya. Nah, nanti kan setelah itu kalau udah terkenal dia kan di Endorse gitu ya. jadi nanti foto sana foto sini ya kan jadi apa? Waduh. Ya di teman-teman yang menganggur, kalau bingung karirnya apa ya kan, bisa ya. Ini sebuah karir yang sangat menjanjikan berarti ya, 130 juta sampai 200 juta. Ya, ada yang di bawah yang di atas lah, tapi sekitar segitu lah ya kan. Kalau saya tahu gitu dari awal, mending saya lari-lari tiap lapangan terus setiap hari Pak. Yakin ya? Waduh, takutnya bakatnya nggak di situ sih Pak. Iya, jadi Pak, apalagi Pak ya kalau setahu saya ya, kebetulan kan saya pegawai BPS Pak ya, sering melihat data BPS itu ya. Nah itu kalau pendapatan nasional kita per kapita ataupun pendapatan kita per kepala itu rata-ratanya masih 3,8 juta Pak per bulan. Dibandingkan dengan yang tadi sudah 100 juta, jauh sekali ya. Ya. Berarti memang sekarang tuh pemain sepak bola itu sudah profesi yang cukup menjanjikan. gitu, Pak, ya? Menjanjikan. Iya Pak ya. Bahkan kalau boleh bilang kalau sekarangnya dari kecil-kecil tuh mungkin ya itu karena lihat pemain-pemain dunia gajinya segitu itu dari kecil udah jadi menarik minat mereka untuk itu. Iya, makanya sekarang banyak yang masih muda-muda ketika masih anak sekolah kan sudah mulai sekolah sepak bola ya. Mungkin karena motivasinya itu. Ada yang gajinya bisa sampai ke yang termahal kayak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu Pak ya. Itu kan Kylian udah Mbappe nggak terhitung lagi loh. terhitung lagi ya. Ya daripada kadang kan pilihan karir Anda itu cuma jadi YouTuber gitu Pak ya. Ternyata masih ada yang lebih menjanjikan lagi ternyata ya. Nah tapi Pak, kan selalu juga nih ada nih masalahnya yang kedua tuh adalah di infrastruktur Pak. Nah, kan misalnya saya nih, dulu nih di tempat saya main bola. Tapi kebetulan wilayah rumah saya itu
kebanyakan komplek perumahan. Nggak ada lapangan. Nah kalau kayak gitu tuh ngaruh nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya sedikit banyak pasti berpengaruh lah kalau tidak ada fasilitasnya kan. Karena penyediaan infrastruktur ini kan juga jadi penunjang untuk pengembangan pemain muda kita itu kan. Makanya kalau kita lihat dari data yang ada itu mungkin terlihat bahwa memang lapangan sepak bola itu kebanyakan masih di Pulau Jawa ya, Oh, di daerah-daerah. Ini ada data hasil dari Podes Pak tahun 2018. Nah, ini kita bisa lihat nih ya. Nanti kita bisa lihat nih memang data lapangan-lapangan yang data desa ataupun kelurahan yang punya lapangan di Indonesia berdasarkan hasil Podes tahun 2018 ya Pak ya. Ini kita bisa lihat di layar. Berarti memang paling banyak masih di Jawa Barat dan Pak, Jawa ini paling Timur banyak ya. ya. Iya. Dan itu memang berpengaruh juga ya kepada pengembangan bakat muda di sana itu. Karena emang bola juga sebagian juga ada banyak pemain timnas yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur ya. Gitu, Walaupun ya ada juga dari daerah lain. Cuma di Sumatera Utara pun ada juga pemain yang masuk timnas. Ada gimana Fikri kan masuk timnas. Itu kan dari Sumatera Utara. Betul Pak. Jadi memang kalau emang mau itu ya mungkin bisa ditambah. Tapi sekarang kan mungkin ya situasinya kan mungkin beda ya. Banyak malah lapangan banyak yang hilang juga kan. Oh betul karena dialihfungsikan jadi Dialihfungsikan. perumahan gitu Pak ya. Iya betul. Ada yang jadi pos kamling juga gitu Pak ya. Ya jadi memang kalau seperti yang Pak Pendi bilang tadi ya, misalnya kalau infrastruktur itu sangat penting ya membangun generasi muda sekarang gitu ya supaya teman-teman kita yang tadi pengen jadi pemain bola gitu ya kan nanti kan biasanya kan Pak teman-teman kita itu bilang aku ingin menjadi pemain bola gitu kan tapi pas keluar rumah nih tidak ada lapangan aku pulang saja gitu Batal ya kan. iya nggak jadi dia kan Pak ya. Nah sekarang berarti itu tugasnya salah satu tugas pemerintah juga Pak ya buat menyediakan infrastruktur seperti lapangan sepak bola dalam rangka pemerataan pembangunan khususnya generasi muda ini supaya nggak fokus tadi seperti yang Pak Pendi bilang ya banyakkan di Jawa aja gitu. Oke Pak Pendi. Nah kira-kira Pak Pendi selain itu ada nggak sih pesan-pesan lagi buat sepak bola Indonesia Pak? Wah, saya nyampaikan pesan untuk Indonesia ya. Iya boleh Bapak buat generasi atau buat komite sepak bolanya buat siapa aja boleh Bapak. Mudah-mudahan ada yang dengar ya. Mudah-mudahan. Pasti yang dengar lah. Pasti Menurut ada pas yang kali dengar. pasti dengerin ya kan. Betul. Jadi memang kalau sekarang ini yang penting dan seperti tadi dukungan untuk penyediaan sarana prasarana yang paling penting tuh ya. Betul Pak. Gimana mereka mau berlatih kalau nggak ada lapangan ya kan mungkin semuanya di rumah aja kan. Nah, itu mungkin penyediaan itunya mungkin disediakan atau diperbanyak lah mungkin di suatu wilayah kan. Kemudian juga yang penting adalah menjalankan kompetisi reguler di usia dini. Kita emang mungkin sudah ada ya sebelum-sebelum ada cuma kadang-kadang tidak berlanjut gitu dia. Tidak berlanjut artinya hanya berarti sampai usia sekian. Habis itu sudah hilang gitu. Karena emang harusnya menjalankannya berlanjut sampai mulai dari level usia dini sampai nanti ke jenjang yang lebih tinggi sampai ke level senior. Kemudian juga setelah itu mungkin ada juga ya masalah yang masih sering saya kurang pas kurang enak ya kalau kadang-kadang ada berita-berita itu kan masih banyak jadi di lapangan sepak bola itu ada kericuhan di lapangan ada pemain nanti pemain sering wasit dikejar-kejar pemain gitu kan sampai gitu karena itu saya harusnya menjalankan hukuman disiplinnya harus dijalankan dengan tegas. Nah itu dengan tegas baik oleh pemain, ofisial maupun klub atau supporter. Apalagi supporter kan. Betul. Kalau main di kandang sendiri kalah, biasanya terima seperti itu. Dan juga mungkin ada juga ya kepemimpinan wasit juga kualitas wasit Indonesia sebetulnya yang harus lebih ditingkatkan gitu. Dia memang itu karena dia pengadil di lapangan apapun yang dia putuskan berarti kan itu kan dia resiko dia dan nah pemain sekarang sering kebanyakan tuh nggak terima itu kayak perlu juga ada pembinaan mental ya supaya pemain itu mentalnya lebih terlatih gitu, dia tidak cepat emosi gitu manajemen emosinya terlatih di lapangan mungkin juga perlu pembinaan rohani bagi pemain itu bisa jadi itu kan biar dia tidak cepat tapi bisa siap menerima kekalahan ya kan artinya kalau ada kesalahan sedikit itu ya tidak emosi seperti itu gitu jadi yang penting adalah dari komdis komisi disiplin ya menerapkan sanksi tegas kalau ada memang yang indisipliner tidak pandang bulu jadi kalau saya mungkin itu sih yang penting. Iya terima kasih banyak Pak Pendi buat masukan-masukannya semoga didengar sama
teman-teman kita yang berada ataupun bertanggung jawab di sepak bola Indonesia. Amin. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju terus ke depan. Baik Pak Pendi, senang sekali sebenarnya Pak ngobrol-ngobrol bareng Bapak. Terima kasih banyak Pak. Tapi sayang sekali waktu membatasi kita Pak. Karena nanti teman-teman kita yang di sana juga bosan Pak. Buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton podcast ini, jangan lupa like, komen khususnya kita mau bahas apa lagi, komen aja, atau kira-kira mau komen apa, bebas aja, silakan komen. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan tanda bintangnya supaya tidak ketinggalan podcast ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di tema-tema yang lain. Salam podcast Pas Kaliba. Indonesia. Bye-bye. Salam Indonesia.